Yang pertama, cerita dari Ibunda Nike Ardila, Ibu Nining Ningsihrat, yang dilansir dari sumber majalah Kartini 95. Neng sudah pergi. Hanya itu kalimat yang bisa keluar dari mulut Ibu Nining pada setiap tamu yang datang mengucapkan bela sungkawa. Kalimat memilukan yang mengalir dari bibir sang ibu ini rasanya tidak cukup untuk menjelaskan kesedihan yang beliau rasakan. Hanya air mata yang banyak bicara, mengungkapkan rasa kehilangan akan kepergian mendadak putrinya itu. Bukan hanya ayah dan ibunya, kakak-kakaknya, keluarga lainnya pun turut merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Hampir semua yang datang ke rumah duka tidak bisa menahan tangis. Semua terjadi begitu cepat. Gadis manis yang semasa kecilnya bercita-cita ingin menjadi pramugari agar bisa terbang keliling dunia. Kini ia sudah terbang jauh, sangat jauh. Pada Sabtu siang, Neng menelpon saya. Neng bilang begini, "Mami, Neng nanti pulangnya agak maleman karena syutingnya belum kelar." Sempat saya tanya ke Neng dengan siapa Neng pulang nanti. Kata Neng nanti pulangnya diantar sopir. Sempat pula saya berpesan Neng hati-hati di jalan. Benar saja Neng pulang agak larut. Sekitar pukul 10 malam Neng datang bersama Atun. Sewaktu Neng datang, saya sedang santai di ruang tengah. Lalu saya tanya ke Neng, badan Neng kok kurusan? "Mami, kalau di film itu ada peran gemuk dan kurus. Ini kebetulan Neng harus tampil kurus," jawab Neng. Neng juga balas bertanya, "Mi, Neng cantik apa enggak sih?" Lalu saya jawab, "Kamu mah gelis," tapi Neng masih belum puas dengan jawaban saya. Lalu Neng bertanya lagi, "Cantikan mana sama Marilyn Monroe, Mi?" Saya jawab, "Lebih cantikan Neng atuh, kalau Marilyn Monroe mah orang bule. Kalau Neng kan asli Sunda." Lantas Neng tertawa. Setelah itu saya lihat Neng masuk ke kamar, katanya lagi mencari kaset terlanjur sayangnya Memes. Lalu dilihatnya foto dirinya yang sedang merentangkan tangan sambil berucap, "Lucu ya Mi, Neng berfoto pakai gaya Superman gini. Kayaknya cuma Neng aja deh yang bergaya seperti ini," ujar Neng sambil tertawa lagi. Tidak lama kemudian Neng memanggil Atun dan menanyakan bajunya. Tapi herannya Atun cuma diam saja di pojok kamar, seperti tidak mendengar suara Neng. Lalu saya lihat Neng memilih-milih baju. Diambilnya kaos merah, celana hitam, dan sepatu merah. Usai berdandan, Neng kembali bertanya, "Mami, pantas nggak kalau Neng pakai baju ini?" Saya bilang Neng pakai baju apa saja juga tetap pantas. Setelah itu Neng pamit karena ada janji dengan temannya mau menonton acara pemilihan model sampul majalah. Katanya ada grup Java Jive. Nah, saat Neng mau pergi, entah mengapa mobilnya susah hidup. Neng sempat ngomel, apa sih yang rusak?" Tidak lama akhirnya mesin mobil itu menyala juga, tapi Neng seperti enggan berangkat. Saya sempat bilang dan berpesan kepada Neng, "Tunggu apa lagi Neng, sudah pergi saja. Tapi hati-hati di jalan, jangan ngantuk." Sebelum Neng benar-benar berangkat, Neng sempat meminta maaf kepada saya. Neng bilang, "Mami maafin Neng ya, selama ini Neng banyak bohong sama Mami dan Papi. Bilang mau syuting padahal main, bilang mau pemotretan padahal jalan-jalan," katanya. "Gimana mau masuk surga atuh kalau Neng banyak dosa sama Mami mah," goda saya. Sempat pula Neng bilang bahwa Neng gak bakalan keluar malam lagi Demi. Ini adalah acara keluar malam Neng yang terakhir, katanya. Esoknya saya menunggu Neng, soalnya Neng janji mau mengajak saya jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Sekalian mau main ke rumah Nia Zulkarnain untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi sampai jam 6 pagi Neng belum juga datang. Tidak lama kemudian telepon berbunyi dan datanglah kabar duka itu. Neng kini sudah saya ikhlaskan. Walaupun Neng terlalu cepat pergi, saya sadar ini sudah menjadi kehendaknya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah membantu kami selama ini, maupun yang menyampaikan bela sungkawanya. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih juga kepada beberapa gadis yang datang ke rumah kami dan meminta kami mengangkat mereka sebagai anak, menggantikan Neng.
Hanya saja saya belum berpikir sejauh itu. Nanti sajalah, sebab bagi saya tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan kedudukan Neng di hati kami. Dan kisah yang kedua, cerita dari Fitriani, sepupu sekaligus sahabat Nike Ardila, yang dilansir dari sumber majalah Bintang Indonesia pada bulan Maret 95. Fitriani, sepupu sekaligus sahabat Nike Ardila, merupakan orang kepercayaan keluarga Nike untuk mendampingi Nike kemanapun Nike pergi. Ketelatenan dan kasih sayang gadis kelahiran 1 Maret 76 ini membuatnya diterima Nike sebagai sahabat sekaligus adik baginya. Nyaris tidak ada yang tidak diceritakan Nike kepada Fitri, begitu juga sebaliknya. Antara kedua saudara ini seperti mempunyai kontak batin yang sangat kuat. Seperti penuturan dari Fitri ini. Seminggu sebelumnya, Nike minta ditemani tidur bareng saya. Waktu itu tangan saya digenggam sangat erat sepanjang malam. Waktu saya tanya Nike kenapa, Nike cuma menjawab, "Gak ada apa-apa, Keke cuma lagi kangen aja sama Fitri." Ya sudah, berhubung saya juga kangen sama Nike, jadi genggaman tangan itu tidak saya lepaskan. Dan beberapa hari sebelum Nike pergi, Nike bercerita kepada saya kalau Nike mimpi aneh. Tapi katanya dibilang mimpi juga enggak. Nike cerita kalau Nike didatangi orang besar sekali, putih. Sambil menjulurkan tangan, orang itu katanya bilang ke Nike begini, mendingan ikut saya saja. Di sana tenang, tidak capek seperti di sini." Lalu Nike bangun dan langsung cerita soal mimpinya itu kepada saya. Tapi Nike bilang, "Fit, tapi kalaupun itu mimpi, kok lagunya yang diputar sama ya? Sebelum tidur, saat mimpi, dan setelah bangun kok lagu yang didengar sama. Ada apa ya, Fit?" Kemudian kita lupa soal mimpi itu. Pernah suatu hari kita diramal. Saat itu si peramal bilang ke Nike begini, "Wah, sebentar lagi kamu bakalan punya sebuah rumah yang sangat luas sekali, dan kamu bakalan ngetop banget." Saat itu feeling Nike tertuju pada album terbarunya. Nike bilang, "Album baru Keke bakalan meledak kali ya, Fit. Mudah-mudahan bisa dapat penghargaan BASF atau Golden Platinum lagi ya, Fit." Tidak cuma itu, si peramal juga bilang kalau jodoh Nike sudah dekat. Sementara saya diramal tidak bakal nikah sebelum Nike nikah. "Wah, gimana atuh?" tanya saya. Belakangan ini Nike jadi semakin rajin. Nike juga tambah sayang banget sama saya. Nike memang sayang sama saya, tapi kali ini rasa sayang Nike ke saya sedikit berbeda dan berlebihan. Saya merasakan sekali. Sebelum Nike berangkat ke Bogor, Nike memaksa saya untuk menginap di rumahnya. Ketika saya bilang kalau saya tidak punya baju ganti, Nike menyuruh saya untuk memakai baju miliknya. Nike bilang, "Semua barang yang ada di kamar Keke ini boleh Fitri pakai. Keke nggak marah kok, dan kalau ada yang marah, bilang saja sama Keke ya." Nike juga sempat memberi pesan kepada teman-temannya yang saat itu berkumpul di rumahnya, "Tolong jagain Fitri ya, jangan sampai ada yang menyakiti hatinya." Kedekatan Nike dengan saya memang cukup kuat, terbukti saat Nike mau sekolah di Australia selepas kesibukannya main film dan nyanyi. Nike mengajak saya untuk minta ditemani sekolah di sana juga. Tapi rencana itu, saya melihat Nike itu sudah seperti kakak saya sendiri. Lihat deh, wajah kita mirip kan? Sehari sebelum Nike pergi, malam itu tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri terus. Itu saya rasakan sejak tengah malam sampai jam 3 pagi. Perasaan saya nggak enak. Saya merasa bakal ada sesuatu tapi nggak tahu apa. Tidak taunya pagi-pagi saya dapat kabar kalau Nike meninggal dunia. Saat di rumah Nike, tiba-tiba batu di kalung saya copot, terus air-air pada tumpah. Saya pikir Nike memberikan tanda kalau ia minta disembayangin. Langsung saja saya sembahyang di kamarnya. Saya juga merinding ketika melihat foto saya dan Nike terpampang di rumahnya. Dan sewaktu ibu Nike melihat saya, seketika beliau langsung menangis. Saya ingat, waktu Bang Diki Zulkarnain meninggal dunia, Nike pernah bilang, "Fit, kapan ya kita ke tempat Bang Diki? Kasihan Mbak Nike." Nike memang punya rencana untuk ziarah ke makamnya Bang Diki, tapi nggak nyangka Nike ikut pergi juga.
Itulah sebagian kisah yang diceritakan oleh ibunda dan sepupu Nike Ardila. Nantikan cerita selanjutnya pada part ketiga di bagian yang kedua. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.